EvoSlings versus RRQ Mika. Ya benar banget, kali ini EvoSling yang menjadi first picknya langsung belum terlihat. 33 detik mereka coba lagi mikirin hero apa yang harus mereka kurung. Lunox atau mungkin Matilda. Among the Tapi Yves planes ternyata ya. exist. Your Juga team signature is hero-nya banning. Vivi kayaknya ya. Yes, bener banget. Yves langsung ditutup kali ini, dan dari RRQ Mika mungkin mau nutup Lunox kalau memang dia takut sama first pick yang Your harus banget, team tapi is dia banning. lebih takut ke arah Alice ya. Jadi Alice langsung ditutup, dan dari EvoSlings apakah yang bakal di-ban kali ini? Masih ada Popolen Kupa, masih ada Jauhead, Selena juga masih open, Matilda juga masih open. Banyak banget sih ini. Ini masih Masih. banyak yang open. Masih banyak yang open. Dan kali ini yang kedua RRQ Mika akan melakukan ban fase yang sama kah dengan ngeban ke arah Estes lagi dan juga Benedetta, tapi kali ini Kupa Your team masih is harus ada banning. respect juga ya. Mengingat tadi Kupa yang digunakan oleh Gyogoi cukup meresahkan teman-teman dari EvoSling ternyata ya Kolius. Yes, bener banget. Karena respect terjadi untuk Gyogoi dan RRQ Mika. Apakah yang bakal di-ban? Apakah kalau Chow sih kayaknya enggak sih. Chow sih enggak, karena masih banyak banget hero yang open di sini. Mungkin Lunox kalau mereka nggak mau EvoSling ke first pick Lunox, karena balik lagi Pika juga kan walaupun dia adalah user XP laner ataupun off laner, dia juga bisa menggunakan hero-hero match karena dia dulu adalah mid laner yang zaman masih Gashen di mid lane gitu-gitu, Lunox di mid lane. When the body Pika tuh bisa pakai. suffers, Your Jadi team Lunox is taruh samping, banning. bisa taruh tengah, tapi kali ini Benedetta juga langsung ditutup sama RRQ Yap. Mika. EvoSlings, apakah mereka mau nutup Selena atau malah pengen ngambil Selena untuk LW nih nanti? Benar banget ya. Kali ini masih terlihat berbeda dari ban and pick yang sebelumnya. Satu hero lagi yang harus di-ban oleh teman EvoSling di fase ban pertama kali ini. Masih ada Lunox yang tadi kita udah bahas juga ya. Lunox overpower dan juga salah satu hero signature dari player EVOS juga ya Kolius tadi. Atau mungkin bakalan dilepas ngebiarin RRQ Mika ngegunain Lunox, atau mungkin Lunoxnya kali ini akan di-ban di fase pertama kali. Yes, Oh, ternyata Your Jauhead team is yang langsung banning. ditutup sama teman-teman dari EvoSling. So, pilihan ada di tangan dari RRQ Mika. Apakah mereka ingin ngelepasin Selena? Apakah mereka ingin ngelepasin Lunox? Even Matilda? Atau malah tiga-tiganya di open? Biar nanti bisa di-trade, mereka bisa mendapatkan dua hero. Contohnya, mereka lebih nge-ban ke arah Chow. Terus misalnya EVOS nih nge-picknya Lunox, maka mereka bakal ngambil langsung Matilda dan juga Selena misalnya gitu. Wow, 25 detik tersisa oleh RRQ Mika. Kali ini mereka harus berpikir keras siapa yang akan di-ban, tapi kali ini Your team is Lunox picking. yang harus di-ban oleh RRQ Mika. Oke, satu hero mahal kali ini first pick masih membukakan seorang Selena ya Kolius. Yes, Selena masih open, Matilda juga masih open. Tergantung sama dari EVOS. Apakah Selena memang hero nyamannya LW atau mereka udah persiapin? Kalau ada Selena, tempo seperti apa yang ingin EVOS mainkan? Karena balik lagi, Selena tuh hero yang sebenarnya juga rese banget untuk membuat momentum di early game. Itu bisa membuat kayak kalau dia snowballing terus-terusan, RRQ Mika bisa kewalahan sih. Ya, benar banget. Masa kewalahan. 14 detik tersisa untuk teman-teman dari EvoSling nge-pick, tapi kali ini mereka udah shadow pick karena Matilda dan langsung di-fix Your begitu team saja is picking. oleh teman-teman dari EvoSling. Kali ini dua hero dari RRQ Mika. Hero keyword yang bisa bisa membuat mereka ngamanin 2 poin kemenangan utuh kali ini ya Kolius ya. Yap, bener banget nih, karena dari Ash dan juga Lele Pinkan I know udah mulai every shadow pick secret Esmeralda, dan that you yes, hide in Esmeralda the dipakai. Ini kayak darkness. ditukar ya. Tadi kan juga RRQ ngambilnya Matilda duluan. Yap. Terus dari EvoSlings langsung ngambil Esmeralda. Tadi sama satu lagi apa ya, lupa? Esmeralda sama Chow ya. Iya. Dan sedangkan RRQ apa yang bakal mereka ambil? Akankah dia nge-pick ke arah Tamus lagi, atau mungkin nge-secure ke arah satu junglernya yang mungkin akan dijadikan first pick? Wherever I Ternyata go, satu support your team is Rafaela yang picking. di-pick oleh teman-teman dari RRQ Mika. Yes. Tapi Estes juga terlepas di sini. Apakah mau ada Estes combo Estes Matilda? Tapi balik lagi, kalau ada dua kayak gitu, mereka harus ambil satu hero yang tebal ya dari EVOS. Kalau enggak nanti gak bakal, maksudnya nggak ada yang bisa sustain di depan. Dan mereka butuh hero juga yang punya magic damage output, atau yang bisa memberikan magic damage yang besar. Karena kalau enggak, itu bakal bahaya banget bagi EVOS. Tapi kita nggak tahu juga apa yang bakal diambil kali ini, karena masih open. Selena juga masih open nih, kalau aku kayaknya Selena kalau seandainya memang dicuekin. Nah, Chow dan untuk Puni mungkin bakal coba untuk diamankan, walaupun dengan adanya Rafaela mereka ini auto cepet banget, tapi ternyata bukan Chow untuk Puni, tapi Chow untuk Violet, dan juga Baxia untuk Puni. Bisa dibalik juga sih, Baxia juga bisa di sisi offlane sih. Ya,
bener banget Kalius. Chow dan juga Baxia kali ini yang mereka pilih untuk di-pick di match yang kedua, di game yang kedua kali ini ya Kalius ya. Yes. Ingat Baxia juga bisa nge-sustainable juga, rotasinya juga cepat juga sih dengan Baxia unity-nya juga ya kan Kalius. Yes, bener banget. Dan itu ada yang nanyain, Lipi nggak main ya? Yes, Lipi lagi nggak main di game match yang The Queen's Derby match yang pertama ini ya, pertemuan pertama mereka. Dan saat ini yang lagi bermain adalah LW yang mengisi posisi support. Yes, LW yang bermain mengisi support. Karena Your team is banning. Dua support yang amat sangat ngeselin dari seorang Digi dan juga Rafaela. Ini PR banget bagi EVOS untuk dia ngedive langsung ke arah core-nya. Dan agak bahaya juga nih kalau sampai core-nya bisa bermain secara agresif. Ya benar banget, mengingat Digi ini hero yang annoying-nya juga kan ya kok ya. Dan juga apalagi ada ditambah si Rafaela yang punya movement speed dengan holy healing-nya. Ini akan membuat pergerakan dari Archimika ini akan membuat EVOSLING sedikit mungkin kewalahan juga dengan adanya keberadaan dua support, Rafaela dan juga seorang Digi. Aku sih mencium bau-bau Aldous ya nih ya. Karena enak banget nih Aldous di heal sama Rafaela, movement speednya kenceng. Mau di crowd control tinggal ada Digi yang langsung pakai time journey ini. Wah, kayaknya udah mulai harus di respect ban si Aldous nih. Karena Pakito, nah ini juga salah satu hero yang rese, karena kalau memang sampai terlalu banyak melee itu bakal langsung di knock out strike juga sama seorang Pakito. Itu udah di ban sama teman-teman dari RRQ Mika. Dan dari EVOSLING mereka mau ngeban ke arah satu hero. Apa yang mereka ban? Karena kalau untuk core-nya S2 bisa Lancelot, bisa Link ya kan. Hero-hero assassin memang spesialis untuk Ash. Tapi balik lagi, masih ada Aldous yang rese atau malah hero-hero marksman-nya kayak mungkin Isansin yang bisa ngindarin lagi. Tapi kalau udah dua kayak gini enakan Bruno sih, Isansin. Bruno ya untuk combo sama Rafaela juga kan. Dan kali ini Granger sih, dia nutup satu core, satu jungle untuk teman dari Archimika dengan ngeban ke arah Grangernya. Satu hero lagi yang harus ditutup oleh Archimika, yang setidaknya mereka harus nge-pick off ke satu hero yang bisa menjadi sulit untuk mereka kalahkan di game yang kedua kali ini, Kalius. Bener banget sih, kayak mereka harus mikirin kayak hero apa yang nantinya rese yang ketika harus dihadapin ya. Jadi kayak bakal mengganggu banget. Karena kalau dilihat dari 3 draft awal ini dari RRQ Mika pasti bakal bermain safe banget untuk core-nya nanti. Dan Hayabusa udah ditutup sama RRQ Mika. Dari EVOSLING, apa yang bakal mereka ban satu hero lagi? Mungkin Bruno supaya nggak ada combo dari ini. Ternyata Harriet. Harriet ternyata di situ kalau kita lihat di ban begitu saja oleh teman-teman dari EVOSLING. Aldous. Aldous langsung keluar kan, auto bogem-bogem club di Land of Damsung. Queen's Derby ya kan, ternyata adu jotos. Serem juga ya. Iya bener banget, serem juga jadi adu jotos. Tapi kali ini kita lihat dulu RQ akankah ngepick area Aldous atau mungkin hero marksman, atau mereka akan bermain assassin lagi. Tapi kalau assassin sendiri nih, mengingat di EVOSLING sebenarnya tuh ada hero-hero yang bisa nge-sustain. Itu worthwhile gak sih kalau pakai satu hero assassin digunakan jungler di game kedua kali ini kok? Works well sih sebenarnya, masih bisa aja, karena dengan ada assassin kan ability assassin tuh in and out tuh cepet banget ya, hit and run, dan apalagi dia juga bisa melakukan split push ya kan. Sebenarnya masih works well, tapi ketika udah muncul Masya kayak gini mereka harus aware sih, karena dengan adanya Masya itu Tart bakal cepet banget digerogotin, terutama dengan adanya Digi dan juga Rafaela. Ini bisa nge-cover banget ketika team fight-nya nanti. EVOSLING harus benar-benar aware dan hati-hati banget sama draft yang dikeluarkan sama RRQ Mika. Ya benar banget, tapi di situ udah shadow pick ke arah seorang Uranus kali ini, dan juga udah ada shadow pick juga ke arah seorang Gashen nih, Kalius. Wow. Dangerous sih tadi kalau sampai dia gasen, dia berani banget. Masalah sekali masuk langsung di reverse time, nggak bisa keluar di Holy Baptism. Tapi buat teman-teman juga yang lagi nonton, jangan lupa subscribe channel WSL-nya biar nanti kalian dapat notifikasi. Apalagi WSL, sekali lagi kalau ingetin, mereka WSL ini bakal jalan di setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi nanti ketika WSL udah live, kalian langsung dapat notifikasinya dan bakal bisa langsung nonton WSL-nya. Ya benar banget. Ini jamnya tuh jam tayangnya ini ya menyesuaikan teman-teman yang lagi liburan juga ya Kalius ya, untuk nontonin dan juga belajar juga mengenai meta terupdate di Mobile Legends. Dan satu hero kali ini yang harus dipilih
pikirkan untuk RRQ Mika yang mungkin menjadi keyword juga untuk RRQ Mika untuk menghadapi EVOS Link di game yang kedua kali ini? Masih belum ada Shadow Pick tapi situ udah ada Shadow Pick. Kari, wow. Ini hero tebal dari EVOS Link kalau sampai di late game bakal bahaya banget sih, bakal dihabisin pastinya sama seorang Kari doang gitu dengan speedy light wheel-nya, apalagi pasifnya sekarang kan enak banget. Walaupun nah ini ada info juga bahwa Golden Staff itu kan udah nggak kayak dulu. Kalau dulu Kari itu 3 hit langsung meledak kan. Pasifnya langsung hidup, dia langsung kena true damage. Tapi sekarang Golden Staff itu ketika di hit yang ketiga maka attack speed berikutnya bakal bertambah. Jadi tetap butuh 4 stack di bawah ininya, di bawah hero-nya. Jadi tetap butuh 4 stack baru pasifnya atau kayak true damage dari seorang Karinya bakal keluar. Tapi kalau dari draft pick-nya nih kira-kira bakal 2-0 atau 1 sama nih Cipi? Kalau menurut aku sih, aku mungkin konsisten sama yang tadi ya. Mungkin akan 2-0 di RRQ, tapi masih belum tahu lagi nih, masih dari prediksi Cipi aja. Mungkin kita masih belum tahu gimana sih implementasi dari EVOS dari hero-heronya di game yang kedua kali ini. Mungkin bisa ngebalin keadaan dengan 1 sama Kolius. Yes. Kalau itu dari prediksi Cipi, tapi kita bakal lihat aja. So this is it, the Queen's Derby game yang kedua antara EVOS Link versus RRQ Mika. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Cipi tentunya guys. Dan kali ini kita bisa lihat dari kedua tim masih coba untuk melakukan poking terhadap jungle yang ada. Ash juga coba untuk fokus terhadap red buff-nya. Caramel pun sama halnya. Turtle akan muncul dalam waktu 85 detik lagi. Ini timing mereka untuk menghabisi jungle yang ada dan juga rotasi untuk melakukan clear minion supaya mereka bisa langsung masuk ke objektifnya masing-masing ya Kolius. Yes, bener banget. Sedangkan di arah bottom lane sana Puni berduaan sama Pika mencoba untuk mengharas ke arah Lele Pingkan. Lalu dari Vivi pun mau gak mau coba untuk backup Karabau dan S berdua aja sama Gyogoy. LW, kena time bomb itu udah sakit banget. Membuat dia sisa 1 bar darah terakhir dan kalau sampai maju lagi ini di udah level 2. Ada reverse time yang bakal ngebuat LW gak bisa kemana-mana. Benar banget, dia harus lebih berhati-hati lagi. Bahkan di sini Lele Pingkan coba untuk 1v1 situation bersama seorang Pika. Begitupun di top lane ada Violet dan juga Queenie yang coba untuk sama-sama 1v1 situation. Rafael dan juga Digi coba untuk melakukan rotasi ke area top lane-nya tapi masih belum ada engagement di menit pertama. Mereka sama-sama fokus terhadap ininya sendiri. Masih belum ada engagement untuk melakukan team fight dari masing-masing tim nih Kolius. Yes, bener banget. Dan Lele Pingkan mencoba untuk langsung mengejar ke arah Pika di sini. Masih ada consecration lagi. Ionic Edge ya, mulai diputar-putar menuju ke arah Lele Pingkan supaya Lele Pingkan ini mulai dicicil-cicil karena kalau stack 4 juga bakal makin sakit banget. Tapi balik lagi, ini Lele Pingkan nggak bisa diem. Pika bener-bener di zone habis-habisan membuat Pika nggak bisa mendapatkan gold ataupun XP dari wave minion. Yes, benar banget. Lele Pingkan pun udah masuk level 4. Sedangkan Pika sendiri masih masuk level 3. LW pun coba untuk meramekan di area mid lane-nya untuk clearing minion terlebih dahulu. Gyogo juga coba untuk fokus terhadap minion yang ada. Turtle came by Monoliving ya. Udah mulai muncul di situ kalau kita lihat juga Monoliving udah mulai dilihatin juga dari teman-teman RRQ Mika. Kali ini masih belum ada engagement untuk melakukan poking. Kali ini EVOS Pika juga sama-sama coba untuk melihat pergerakan dari Turtle, tapi ternyata carry-nya lebih milih untuk melakukan red buff terlebih dahulu ya Kolius. Yes, bener banget karena Turtle-nya juga udah mulai dikerubungin sama anak-anak RRQ Mika. Mencoba untuk dihajar kali ini dari EVOS Link. Mereka belum berani untuk melakukan engage tapi udah mulai datang. Apakah bakal dikontes? Ternyata tidak. Turtle masih diamankan oleh teman-teman RRQ Mika. Ash dengan retribution tapi Lele Pika dalam bahaya. Bakal terjadi first blood, masih ada time journey di sana. Pika dengan konsekuensinya mencoba untuk maju ke arah depan. Ditambah lagi Baksa Shield Unity menabrak 2 orang hero sekaligus. Gyo dalam bahaya dan first blood masih didapatkan. Lele Pingkan harus tumbang juga. 2 hero ter-take down untuk EVOS Link. Yes, benar banget. Ini menurut Cipi kerugian sih. Teman-teman dari RRQ Mika berhasil ngamanin Turtle tapi mereka harus kehilangan 2 hero-nya. Ini dalam replay by Monoform dimana di sini kalau kita lihat time journey-nya udah on point banget dari seorang Gigi, tapi ternyata Wolf transformation dari seorang Caramel tuh benar-benar cepet banget dan juga cepat tanggap dari LW pun berhasil memberikan punishment sehingga membuat kedua hero hilang dan bahkan mereka pun bisa ngamanin 1 ini tertarik di area bawah Kolius. Yes, benar banget. Jadi menjadi momen buat mereka. Sedangkan Ash
Masih dengan cukup berani ya. Balik lagi karena dia ditemenin sama Digi dan juga Rafaela yang masih jauh di belakang sana mencoba untuk langsung ke backup. Tapi Pika dalam bahaya karena 1 versus 4 di sini. Dia langsung mencoba untuk menghabisi ke arah minion aja. Langsung dijadikan falling star. Maunya Pika dalam bahaya. Langsung di reverse time dan Pika pun harus tumbang. Bener banget, di situ ada back Silk Unity juga yang dilakukan oleh seorang Puni. Coba untuk mengungkul mundur teman Alchemika agar mereka tidak bisa masuk ke area objektif Tara di area top lane kali ini. Hanya berhasil ngegerus gold Citaret aja dan menyisakan sedikit. Habis ini udah ada Wave Dragon yang dikeluarkan oleh seorang Violet. Mengarah seorang Lele Pingkan, tapi Lele Pingkan masih bisa nge-sustain damage yang masuk dan bahkan masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu Nikolius. Yes, benar banget. Dengan Queenie dan juga Puni masih terjadi 1v1 situation. Mulai dilempar-lemparin dengan shieldnya, tapi Puni masih bisa selamat dan hidup bertahan. Karena Pikanya udah datang, maka Puni menjalankan rotasinya kembali. Sedangkan itu di arah bottom lane sepertinya terjadi team fight. Jadi Violet dalam bahaya, tersisa 1,5 bar darah terakhir, tapi masih bisa pulang ke arah belakang. Bener banget di juga kali udah Holy Baptism juga seorang Rafaela, tapi masih belum bisa ngepanis karena seorang Violet masih bisa ngejak dan bahkan masih bisa melindungi dirinya, menahan pergerakan dari Alchemika agar tidak masuk ke objektif. Turtle yang kedua udah mulai muncul kali ini dari kedua tim, hanya coba untuk tengok aja, tapi Ash di situ udah mulai memberikan satu leg nih ke area Turtle-nya dan bakal Lele Pingkan pun coba untuk follow up. Baxia Silk Unity juga udah dipower seorang Puni, di situ muter-muter lebih dahulu. Gilgoy coba untuk melakukan pencuri ke arah seorang Puni, tersisa sedikit HP-nya di situ untuk nge-buying time agar Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ Mika. Yes, Turtle baru jadi diamankan oleh RRQ Mika dan 2 Turtle secara tidak langsung berhasil diamankan walaupun perbedaan gold tidak beda jauh. Karena dari EVOS mereka dari tadi mencoba untuk terus-terusan mencuri momen ya, dimana bottom outer turretnya juga udah mulai hancur. Dan apalagi dari EVOS juga mereka udah dapatkan 2 point kill. Tapi ini benar-benar permainan yang amat sangat safe juga dipersembahkan sama EVOS. Mereka gak mau sampai cari gara-gara atau terlalu gila. Tapi di area mid lane seperti terjadi team fight. Karena objektif Tara di area mid lane-nya kali ini. Turtle yang ketiga muncul dalam waktu 81 detik lagi. Dari goldnya sama-sama imbang dari EVOS lane juga Alchemika, tapi kali ini coba untuk mulai masuk ke area objektif Tara di area bawah. Kali ini Violet versus everybody. Giogo coba untuk memposisikan diri, tapi Violet masih bisa sampai ke belakang. Journey dikeluarin sama Violet, tapi Violet bagus banget masih bisa mundur terlebih dahulu. Puni pun coba untuk nge-sustain damage-nya, kali ini menahan pergerakan dari RRQ Mika yang coba untuk masuk, mendorong masuk, mengamankan satu Tara di area bawah. Dan ya, satu Tara berhasil diamankan oleh RRQ Mika. Tapi lihat dulu kali ini 2 Wave Dragon pun langsung dikeluarkan, masih bisa selamat Lele Pingkan ya. Mencoba untuk ditabrak dengan Baxia Shield Unity, masih bisa bertahan. Dan Pika lagi dan lagi seperti swiper di film Dora, mencuri turret yang ada di arah top lane. Bener banget, nggak ada yang tak bergerak dari seorang Mika, dan bahkan di situ Klegator juga sedikit tersisa HP, tapi Pika masih mau lebih. Di situ coba untuk melakukan clear terhadap minion yang ada. Pika bener-bener objektif gaming banget bayinya, dan Queenie di sini harus mulai perhatikan pergerakan dari seorang Pika yang sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pencurian terhadap turret milik RRQ Mika kali ya. Yes, bener banget. Mencoba kali ini dikejar oleh 2 orang hero, Puni dan juga Pika. 2 hero yang amat sangat tebal, masih bisa bertahan Queenie-nya di sini. Masih mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Digi datang untuk nge-backup Giogoy dan juga Ash. Langsung diajar dengan Speedy Light Wheel. Queenie dalam bahaya, 1 bar darah terakhir apakah bakal diajar oleh Pika, dan yes, Queenie pun harus tumbang. Time Journey langsung di pop up, tapi cukup telat karena Queenie yang sudah tumbang. Lele Pika mencoba untuk ke-backup menuju ke arah Pika. Pika masih bisa selamat. Puni dengan Baxia Shield Unity menabrak ke arah Lele Pika, dan Lele Pika pun harus tumbang. Circling Eagle-nya mengenai tubuh dari seorang Lele Pingkan membuat Lele Pingkan harus hilang dari lane of down kali ini. EVOS Link memiliki kesempatan untuk melakukan poking ke arah Turtle yang ketiga kali ini. Masih belum ada encounter. Pergerakan dari RRQ Mika ditahan supaya Turtle-nya bisa diamanin begitu saja oleh teman dari EVOS Link tanpa ada gangguan yang berarti. Tapi Chow-nya di situ berhasil mencuri satu turret, menyisakan inhibitor turret saja dari bottom lane Nikolius. Yes, bener banget. Dan tadi hampir aja ya itu Puni juga ter-take down, tapi balik lagi. Itu ban truk gandeng ya Cipi. Terlalu tebel, jadi susah banget untuk dikempesin. Bukan sehingga dia main. masih bisa pulang. Ya, benar banget. Udah ada backup dari seorang Ash dan juga Vivi. Di situ kalau Pika harus mundur terlebih dahulu. Misi Pika untuk melakukan culik ke area turret di area top lane digagalkan oleh teman-teman dari RRQ Mika kali ini. Benar banget, karena dari kedua tim masih ngotot, tapi tempo dan juga mapping masih dipegang sama EVOS Link. Walaupun perbedaan gold tidak berbeda jauh, hanya 2000 gold dengan skor kill 4-1. Sangat sedikit di menit yang ke-8 ini mereka berdua benar-benar bermain dengan amat sangat safe. Yes, benar banget. Walaupun di sini bedanya di menit ke-8 teman-teman dari RRQ Mika udah kehilangan turret di area, tapi di sini kalau kita lihat di area purple buff-nya udah mulai ada encounter dari kedua tim, bahkan udah ada team fight juga yang terjadi di situ. Kalau langsung dibola-bola sama Lele Pingkan, Violet coba untuk posting dan melakukan
sebuah wave dragon, tapi di situ masih belum ada keluar dan bahkan Pika pun datang tapi langsung diborong mundur begitu saja teman-teman dari RRQ Mika, Kolius. Yes, bener banget karena Lordnya juga masih lama, masih 45 detik dari sekarang dan dari teman-teman EVOS Lynx kali ini mulai muter-muter untuk nge-secure perimeter lebih tepatnya. Ya. Karena kalau sampai mereka juga terlalu offside, ini RRQ Mika ini nge-burst banget tuh di match-nya dengan adanya Kari, dengan speedy light wheel-nya, begitu dengan Phantom move-nya itu bakal sakit banget karena langsung 4 piau lebih tepatnya ya. Ya, benar 4 shuriken yang bakal langsung nancep dan meleduk memberikan pasifnya. Lele tingkat first pribadi dan harus ditumbangkan di area bawah, tapi kali ini teman-teman dari RRQ Mika coba untuk masuk ke area objektif target. Di situ kalau kita lihat dalam bahaya karena EVOS Lynx coba untuk melakukan push ke area ini betul target, tapi di sini kalau kita lihat masih coba untuk Comet melakukan push ke area target di area top lane-nya. Ini membuat teman-teman dari RRQ Mika harus kehilangan inner bitter turret di area bottom lane, Kolius. Ini bakal jadi bencana buat RRQ karena dari teman-teman EVOS mulai bergerak menuju ke arah mid lane dan kali ini dia pun langsung harus tertumbangkan. Queenie dihajar dengan Way of Dragon dari seorang Violet. Outer middle turretnya pun hancur dan apakah ini menjadi momen untuk EVOS Lynx mendapatkan Lord yang pertama? Yes, benar banget. Kali ini di menit 9 teman-teman dari RRQ Mika kehilangan ini betul turret. Bahkan jantung turret di area mid lane pun berhasil diamankan. Kali ini Caramel pun udah mulai melakukan eksploitasi, tapi di situ masih belum mau di follow up. Caramel nggak mau membuat kesalahan dan lebih milih untuk mundur ke belakang supaya mereka bisa set up untuk melakukan poking ke area Lord yang pertama ya, Kolius. Yes, bener banget sih karena ini Lord juga udah mulai di setup sama teman-teman EVOS Lynx. Ini keadaan yang sedikit berbeda sama game yang pertama tadi ya, dimana EVOS Lynx yang tadi diginiin, iya kan? Base turretnya tuh kecolong sama teman-teman dari RRQ Mika. Dan yes, di game kedua kejadian dibales dong sama teman-teman di EVOS Lynx. Kali ini base bottom turretnya juga langsung dihancurkan. Tapi Puni dalam bahaya satu pada terakhir Holy Baptism-nya masih miss, gak connect ke arah Puni. Yes, benar banget. Baptism-nya masih bisa digocek oleh seorang Puni. Kali ini Puni benar-benar masih bisa nge-sustain damage-nya dan coba untuk melakukan recall terlebih dahulu. Violet coba untuk mulai menjegal rotasi dari seorang Lele Pinkan karena di sini Lele Pinkan harus aware terhadap bottom lane-nya karena mereka udah kehilangan di turretnya. Tapi di area top lane-nya itu meriah banget. Hero dari RRQ Mika coba untuk mendorong pergerakan dari seorang Pika agar tidak bisa mengamankan satu outer turret milik teman-teman RRQ Mika di area top lane ya, Kolius. Yes, benar banget, dan sini mulai terjadi one-to-one situation. Gyogoi dan juga Puni ini sakit juga Puni, lama-lama semakin tebal lagi, tapi mau nggak mau time journey di pop up oleh seorang Gyogoi. Datang 4 temannya lainnya kali ini muncul dihajar dan Puni pun harus take down, mencoba untuk mengejar ke arah Pika, tapi Pika masih terlalu tebal, sedangkan di arah bottom lane sana benar-benar EVOS gak mau ngasih tempo, terus-terusan di split sama persis sama yang dilakukan RRQ Mika di game yang pertama tadi. Ya benar banget, dia benar-benar nggak mau meninggalkan tempo permainannya karena di sini mereka udah ngelit banget nih dari segi gold dan juga dari segi turret yang ada. Tapi di sini Lele Pinkan tuh benar-benar dipanis oleh seorang Violet dan bahkan Violetnya pun masih tetap stay di area bawah untuk ngambilin momentum supaya mereka gak aware terhadap Lordnya karena Lord udah masuk menit yang 12 kali ini masih belum sama-sama belum ada pokingan sama seperti di game yang pertama tadi. Di menit ke-12 Lord udah di enhance, masih belum ada Steam yang coba untuk melakukan poking. Kali ini Pika pun masih coba untuk 1v1 situasi terhadap seorang Queenie. Kali ini Queenie coba harus mukul mundur tapi Pika lebih masuk ke arah objektifnya untuk bisa ngamanin turret di area top lane. Yes, inner top turretnya baru jadi hancurin sama Pika dan ini yang membuat dari teman-teman RRQ Mika harus mulai berkumpul, tapi Puni hancur dihajar dengan Holy Baptism-nya. Coba untuk dihajar-hajar lagi, masih dihajar juga. Kali ini masih di pop up ultimate-nya. Pika coba untuk masuk dengan Consecration-nya, dengan Ionic Edge-nya menuju ke arah Gyogyo, mencoba untuk ditabrak oleh Puni. Tertabrak Gyogyo-nya. Apakah bakal langsung diterusin kali ini? Tangerine pun langsung di pop up begitu saja. Queenie mencoba untuk mundur ke arah belakang. Kali ini Revitalize pun langsung di pop up oleh Puni. Apakah ini menjadi momen untuk EVOS Lynx karena teman-teman dari RRQ Mika mulai mundur ke arah belakang dan baru aja orange buff-nya diamankan dan mereka udah mulai lakukan set up ke arah Lord yang udah di-enhance. Yes, bener banget. Jadi ke-12 kali ini EVOS Lynx coba untuk mulai melakukan setup terhadap Lordnya, bahkan coba untuk melakukan eksploitasi, tapi RRQ Mika sudah bangkit dari keterpurukannya dan mulai melakukan encounter di area Lord. Kali ini Lord tersisa sedikit HP. Nggak ada yang coba untuk terusin, tapi kali ini Lele Pinkan coba untuk memberikan punishment terhadap hero dan bahkan kali ini Lordnya pun di-reset. Circling Eagle-nya mengalir seorang Lele Pinkan, tapi Lele Pinkan di situ masih belum bisa untuk memberikan punishment. Bahkan di situ Violet coba untuk posisikan diri supaya bisa mengamankan satu target, tapi di situ Ash. Oh my god, triple kill. Kan triple kill berhasil diamankan. Looking for Maniac. Maniac. What are you doing that? Oh Yes,
dicolong di Pika. steal oleh seorang Pika. Yes, Dan tapi dia Besia mulai dihancurkan, wipe out untuk energi Mika dan kemenangan game yang kedua untuk EVOS League. Congratulations, 1-1 skor untuk game yang kedua hari ini.